Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Semoga hari ini selalu diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu membiasakan diri berperilaku terpuji, yaitu taat. Apa itu taat? Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah padanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Firman Allah tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya terdapat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu taqwila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah, Quran, dan Rasulullah Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut Al-Quran surat An-Nisa di atas tadi, kita harus taat kepada, yaitu satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai orang Muslim harus taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, taat kepada Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak, bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, kita taat kepada Rasul berarti kita tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib.
Dan ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah, kata perintah taat yang kedua. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan dari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Tidak saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu satu, Bapak Soeharto pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai jilbab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk makin rajin menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya, laki terhormat, tapi non-muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya, karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya dan memperoleh kemenangan yang besar. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara untuk membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain: 1. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Demikianlah materi pembelajaran untuk pagi ini, tema membiasakan diri dan puji, yaitu taat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.